paling ganjil genap gitu ya, seperti apa itu. Sehingga Anda harus menghitung, mengumpulkan mana yang ganjil dan memodal mana yang genap gitu ya. Jadi belahannya diasumsikan ganjil genap dulu. Tapi berikutnya adalah kalau Anda diminta untuk analisis data tanpa diberikan kisi-kisi ataupun misalnya tanpa Anda di order saja gitu, di order tolong deh dianalisis reliabilitas saya gitu. Nah, bagaimana cara mengkaji asumsi dari dia ekivalen ya, paralel. Kan sebetulnya di paparan selanjutnya kan Anda sudah melihat bahwa variansinya dan rata-rata antara kedua belahan itu relatif sama kan gitu ya. Nah, kalau tugas Anda diminta menghitung secara manual ya, jadi tidak menggunakan software tapi dengan menggunakan SPSS. Itu target kita dulu. Di tambahannya adalah kalau yang minggu kemarin kita sudah sampai ini ya, alfa ya, alfa secara umum. Hari ini kita coba tambah dua rumus. Rumus yang pertama adalah rumus rulon. Rumus rulon pendekatannya belah dua. Kemudian berikutnya tanpa perlu asumsi bersifat atau ekivalen. Kemudian perbedaan skor akan membentuk distribusi. Jadi ini dilihat dari belah dua. Kemudian caranya rulon mendapatkan rumus adalah bahwa asumsi pada saat membelah dua itu ada perbedaan skor di antara dua belahan itu. Maka terjadi perbedaan skor dan dia akan membentuk distribusi. Jadi kenapa Anda belajar pengantar statistik itu sampai distribusi? Karena di sini asumsinya Anda harus memikirkan atau membayangkan bahwa ini tadi ya ada selisih skor, kemudian dia membentuk distribusi. Kemudian variansi dari distribusi itu ditentukan oleh variance errornya masing-masing belahan. Maka dasarnya karena ada perbedaan skor tadi, rumusnya itu menjadi varians dari selisih tadi. Ini SD kuadrat itu adalah varians dari selisih skornya tadi, kemudian SX kuadrat ini adalah variansi skor totalnya. Itu yang rulon. Kemudian ini ya dicontohkan rulon. Jadi halo? Iya, Bu. Ya, Suara Bu. saya masih jelas ya? Masih, Bu. Ya sudah. Ya. Saya kira diinterupsi karena ada nggak jelas. Baik, ini yang contohnya rulon. Jadi belahan yang pertama dengan belahan yang kedua, kita hitung skornya, kemudian kita hitung masing-masing perbedaan skornya yang responden A, di 9 dikurangi 8, 1 dan seterusnya, sehingga kita cari variansi dari D-nya, sehingga dapatlah variansi dari belahan tadi ya, selisih belahan. Kemudian ini adalah SX kuadrat adalah variansi dari X-nya, sehingga kita mendapatkan nilai koefisien reliabilitasnya adalah 0,978. Ini yang rulon. Satu lagi adalah KR. KR-nya langsung saya berikan KR 20, KR 21 yang sering digunakan di buku-buku evaluasi adalah formula KR ya, kode Richardson, dan dia khusus untuk jenis soal yang dikotomi, jadi benar salah, 1-0 dikotomi itu. Boleh yang multiple choice, boleh yang benar salah, boleh yang isian singkat, tapi dia isinya 1-0 gitu ya, jadi bukan skornya itu bukan interval dari 0 sampai 4, dari 0 sampai 5, enggak, tapi dia betul-betul dikotomi benar salah 1-0. Kemudian banyak item tidak terlalu banyak sebetulnya ini. Kenapa di penelitian-penelitian sering ini yang digunakan? Nah, biasanya kalau di penelitian S1 karena soalnya cuma 10, soalnya cuma 20 gitu ya, nggak banyak. Kemudian jumlah dalam belahan mengakibatkan jumlah setiap belahan menjadi sedikit. Jadi kalau 10 dibagi 2 kan cuma 5 tuh. Nah, biasanya terus digunakan
KR20 sama KR21. Yang dipakai apa? Yang dipakai adalah P itu adalah nilai persentase atau proporsi dari yang menjawab benar ya dari butir tersebut. Jadi P. Jadi ini betul-betul distribusi Bernoulli. Kita belum sampai di distribusi Bernoulli ya. Di minggu yang lalu kita geser ke continue karena saya pikir belum kepake. Tapi di sini sebetulnya Anda sudah harus memakai. Kenapa? Karena di sini yang dihitung adalah sigma P ya. P itu sebenarnya adalah proporsi yang menjawab benar untuk setiap item. Kenapa? Karena distribusinya dia sebenarnya ada distribusi Bernoulli ya, atau kalau berkali-kali dia binomial. Artinya jawabannya kan 1, 0, 1, 0. Jadi persis seperti yang ada di Excel. Gitu. Karena distribusinya seperti itu. Kemudian oleh Kudry-Katzen ini direvisi kembali KR20 menjadi KR21. Jadi, kita coba menghitung, ini Anda sudah dapatkan rumus, tapi jangan puas dengan Anda sudah bisa menghitung, bukan itu ya sebetulnya. Yang harus Anda cermati adalah coba Anda bandingkan dengan menggunakan semua rumus, mana yang lebih robust itu yang mana yang lebih tahan ya. Dan sebetulnya yang saya harapkan justru Anda memainkan butir soal dengan memainkan banyaknya responden. Sebetulnya kalau butirnya diperbanyak sama respondennya diperbanyak, itu reliabilitasnya berpengaruh apa enggak ya? Itu sebenarnya ke sana dulu. Tapi karena saat ini kita sedang pandemi gitu, Anda kan sulit ya mendapatkan data. Biasanya kan terutama yang ada di sekolah itu kan banyak ya data itu, setiap guru setiap bulan minimal sekali melakukan ulangan harian, sehingga kalau soalnya multiple choice dia punya 40 siswa, Anda tinggal minta, kalau guru itu kan di kelas satu sekolah itu 5 atau 6 rombel ya, sehingga sangat mudah mendapatkan data. Sekarang mungkin sangat sulit, sehingga kita coba dengan menggunakan simulasi ya, data simulasi. Jadi karena Anda di PEP, Anda mencoba untuk itu selalu melakukan analisis data gitu, kemudian data-data yang ada di lapangan, kalau Anda punya relasi orang tua atau coba tetangga yang ini dicoba untuk memberikan bantuan dalam artian mereka sudah memberikan data, Anda memberikan balikan terkait dengan reliabilitasnya. Jadi itu yang target hari ini ya. Jadi Anda mencoba membelah, kemudian dengan catatan tadi kita coba mereduksi tadi kisi-kisi. Harusnya kan jaminannya adalah paralel dari kisi-kisinya dulu ya seharusnya ya. Jadi jaminan itu tidak hanya dijamin oleh analisis statistik sebetulnya ya. Jadi kenapa? Karena asumsi dasarnya dia paralel dua belah pihak itu dan betul-betul mengukur hal yang sama ya pada siswanya gitu kan. Biasanya dalam instrumen itu dalam satu set ada 2 atau 4 ya, atau 2 pasang atau 3 pasang ya sebetulnya. Dan kalau dibagi 2, kalau yang satu mengukur tentang topik misalnya bilangan bulat, maka soal yang paralelnya harus menghitung bilangan bulat, tidak yang satu bilangan bulat kemudian yang satu pecahan gitu ya. Nah, kan nggak seperti itu harusnya ya. Jadi jamin itu adalah falasnya dulu. Gitu, ada pertanyaan dulu? Ini karena waktu kita hanya 40 menit, ada pertanyaan dulu? Untuk menghitung. Ya. Kapan kita menggunakan KR20 dan kapan kita harus menggunakan KR21? Bedanya apa ya? Ya, sebetulnya itu dia. Nanti Anda cobakan di KR20 sama KR21 tidak ada jaminan bahwa kapan harus 21, tetapi asumsinya dia harus dikotomi, kemudian banyaknya item tidak begitu banyak. Ini kalau kondisinya dua-duanya seperti ini,
itu boleh digunakan KR20 sama KR21. Tapi dengan simulasi, Anda coba bisa lihat mana yang lebih menguntungkan dari segi analisis ya. Dan sebetulnya gini, pada saat minggu yang lalu saya sudah menuliskan atau belum? Sangat mungkin ini nih, bila koefisien yang diperoleh rendah, belum tentu atau belum berarti dia memiliki reliabilitas yang rendah gitu sebetulnya. Sangat mungkin karena dia tidak terpenuhinya atau ekivalen. Kan gitu ya sebetulnya kan. Jadi dasarnya gitu. Jadi maksud saya sebagai seorang peneliti, sebagai seorang pengembang instrumen, Anda harusnya mencermati tidak hanya dari hasil statistik. Ini adalah pendekatan statistik. Ini pendekatan statistik. Maka mengapa harus ada validasi? Anda harus mendekati dari kedua-duanya. Ya. Jadi Anda coba kan sekarang KR20 sama KR21 ada data simulasi, mana yang lebih tinggi nilainya. Itu sebenarnya yang target saya begitu. Jadi Anda coba semuanya rumus. Cuman gini, kalau semuanya rumus dipakai, semuanya bisa dipenuhi, katakanlah ini KR20 sama KR21 kondisi instrumen saya begini, soalnya hanya 10 soal multiple choice, atau soalnya 20 soal multiple choice, maka saya gunakan KR20. Tapi terus di KR20 sama KR21 tidak ada syarat yang begitu ketat, kecuali posisi di sini mungkin ya Anda menganggap bahwa ini peluang atau rata-rata menjawab benar, kemudian ini sudah dirata-ratakan. Kalau ini kan masih per item ya, kalau ini sudah dirata-ratakan. Coba Anda cermati, nanti dimainkan ya. Saya stop share dulu, kemudian masuk ke yang simulasi ini. Katakanlah Anda mau bekerja dengan KR ya. Ini sudah tampil ya Excel-nya? Sudah? Sudah. Halo? Sudah ya? Baik. Ya. Ini saya akan menghitung KR21, ini di sheet yang kedua. Ini saya tuliskan KR ya. Jadi nanti Anda coba. Katakanlah kita ingin mencoba melihat P-nya dulu. P itu kan jumlah yang menjawab benar ya, sebenarnya proporsi dari jumlah yang menjawab benar ya. Kita lihat karena dia 1 semuanya, ini respondennya berapa ya ini? Nah, respondennya ada 150 ya. Sekarang kita jumlahkan dulu proporsi yang menjawab benar ya, kita hitung. Anda mau langsung bagi atau menghitung dulu yang menjawab benar, berarti kan ini kita jumlahkan aja kan. Yang menjawab benarnya berapa? Ini adalah yang menjawab benar. Diusahakan Anda sudah mahir dengan spreadsheet ya. Jadi spreadsheet termasuk literasi numerik. Jadi jawab benar ya. Kemudian proporsinya berarti saya mendapatkan nilai P itu adalah ini tadi dibagi dengan banyaknya responden ya yang menjawab berarti 150. Ini adalah P-nya. Kemudian kopikan ke kanan. Maka ini adalah P masing-masing item. Jadi itemnya ada di atas. Ini item nomor 1, 2 sampai dengan 30. Jadi ada 30 butir. Kemudian ini responden yang pertama sampai dengan yang 150 gitu. Kemudian kita perlu 1 dikurangi P. Maka tinggal Anda kurangkan 1 dikurangi yang atas gitu. Maka saya sudah dapat seperti itu. Ya. Kemudian tadi rumusnya adalah
rumus KR itu masing-masing item soal P dikalikan P dikurangi 1, betul ya? Rumus KR 20 sigmaan dari P dikalikan P dikurangi 1 ya. Jadi ini kan harus masing-masing dikalikan dulu. Jadi ini P bintang, kemudian kalikan P dikurangi 1. Ini adalah P dikalikan P dikurangi 1. Tutup. Ya. Kepanjangan berarti ini adalah P dikalikan P dikurang 1 dikurangi P. Kemudian berikutnya saya ingin jumlahkan. Jumlahan dari P dikalikan 1 dikurangi P kan lambangnya gitu ya. Itu sebabnya kenapa pengantar statistik ada notasi sigma. Jadi Anda paham membaca rumus. Jadi rumusnya itu apa? Rumusnya itu adalah sigma dari P dikalikan 1 dikurangi P. Gitu ya. Ini berarti kan dijumlahkan. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini gitu kan. Anda mau jumlahkan di mana? Katakanlah di sini, sum. Ini jumlahannya. Berarti kita harus menghitung berikutnya adalah variansi skor total. Jadi ini variansi skor total. Ini dijumlahkan. Saya tuliskan ini skor total. Ya. Dijumlahkan. Ini adalah skor totalnya. Sampai sini. Itu adalah skor totalnya. Kemudian kita harus mencari variansi dari skor total. Saya hitung di mana ini ya. Sini aja deh. Variansinya. Variansi. Saya titip di sini. Variansinya berapa? Variansinya Anda boleh menghitung dengan menggunakan rumus manual atau kita mintakan Excel yang menghitung. Boleh aja. Ini var-nya netral aja kita ambil yang ini kalau Anda mau. Kita blok ke atas. Ini adalah sudah variansinya. Jadi ini variansi, ini SX, XX kuadrat. Ini adalah jumlahan dari P dikalikan P dikurangi 1. Kemudian kita harus menghitung koefisien reliabilitas atau KR20 ya, biar nulis rumusnya itu adalah K dibagi dengan K dikurangi 1, di mana K itu adalah banyaknya butir soal. Banyaknya butir soal itu adalah 30, berarti 30. Saya nulis dulu gitu, banyak butir 30. Ini K gitu ya, saya tuliskan K itu 30. Kemudian saya tuliskan jumlahan dari ini, jumlahan dari P dikalikan P dikurangi 1, itu adalah yang ini. Saya pindah aja, saya kasih value aja ya. Value. Oke, pindah di sini. Ini hanya kurang lebar aja ya. Kemudian yang ini adalah SX kuadrat ya. Ini saya pindahkan ke sini aja. Yang dikuadratkan yang duanya aja. SX kuadrat adalah yang ini.
Ini kita sudah memiliki semua bilangan-bilangan yang diharapkan oleh rumus. KR20 itu adalah K dibagi dengan K dikurangi 1 dikalikan dengan 1 sigma P dikurangi 1 dibagi dengan SX kuadrat. Kan sudah ada semua ya. Kita tinggal menghitung dalam kurung, ini hanya komputasi biasa, dikurangi langsung 29 karena 30 dikurangi K dikurangi 1 ya. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurangi dengan dalam kurung jumlahan ini dibagi dengan ini. Kurungnya kurang 1. Oke. Ini kurung apa yang salah? Jadi kurang kurungnya. Ya. Ini adalah hasilnya 0,96332 yang menggunakan KR20. Itu saya kirim PPT-nya kali. Bu, rumusnya tadi apa, Bu? Saya kirim aja kali ya. Saya lupa, belum saya kirim ya yang PPT-nya ya. Sama Ibu, maaf ini screen-nya nggak bergerak dari tadi, jadi langkah-langkahnya Ibu gitu. menghitung, iya langkah-langkah Ibu menghitung nggak kelihatan di sini. Screen-nya nggak bergerak. Oh, berarti ini ya Masih di jaringan Excel. saya ya. Jaringan saya nanti saya ulangin aja lagi. Oh iya, saya mau ngirim ini juga nggak bisa ya. Saya buat PDF ya biar ringan kali ya. Ini saya sudah kirim ya, PPT-nya tambahan dari PPT kemarin, saya kirim pakai PDF ya, agak ringan mengirimnya. Ini tampilan saya masih Excel? Sudah bisa bergerak belum? Masih di Excel dan masih 1 minus P, Bu. Itu merugikan, di saya sudah lengkap. Coba di end share dulu, terus share lagi. Stop share ya. Oke. Sudah ya? Sudah lengkap? Belum? Masih proses. Kalau WA-nya sudah sampai ya, yang PPT yang tambahan ya. Jadi di PPT 20-21-22 itu di slide 21-22 dan seterusnya sudah ada tambahan rumus ya, tambahan rumus yang KR20, KR21, rule-on, dan field ya. Kalau enggak, yang dicobakan adalah yang alpha, KR, sama yang field dulu. Sudah? Ini tampilan saya sudah Excel? Sudah, Bu. Sudah lengkap semua? Ya. Sudah ya. Baik, yang P itu kalau belum ada penjelasan di PPT, itu adalah proporsi yang menjawab benar. Yang P. Kemudian 1 dikurangi P tinggal dikurangkan aja. Kenapa? Karena dia berdistribusi Nauli ya. Benar salah. Jadi yang KR itu dasarnya adalah karena soal kita berbentuk biner itu 1010, benar salah, jadi kejadian gagal sukses, di distribusi itu namanya distribusi bernauli. Berkali-kali namanya adalah distribusi bernomial. Itu cara kerja KR ya, Kuhn-Robertson. Kemudian sehingga caranya untuk masing-masing butir dihitung yang menjawab benar. Ini saya gunakan sum ya. Terus nanti tinggal di-copy ke kanan gitu. Ketemu. Kemudian ini proporsi adalah
banyaknya yang menjawab benar dibagi dengan seluruh responden ada 150, jadi saya bagi 150, kemudian Anda kopikan ke kanan. Kemudian yang berikutnya sesuai dengan rumus adalah P dikalikan 1 dikurangi P. Jadi kalikan aja kolom yang sel ini sel B153 dikalikan dengan sel B154. Dikalikan, rumusnya adalah B154 kali B155. Kemudian Anda kopikan, maka sudah jadi. Kemudian karena rumusnya, kita memerlukan ini K itu adalah banyaknya butir soal, kemudian jumlahan dari P dikalikan P dikurangi 1, maka saya jumlahkan di sebelah kanan. Gitu ya. Hasilnya saya tulis di kiri. Ini adalah jumlahan dari P dikalikan P dikurangi 1. Kemudian kita juga perlu mencari variansi. Variansi apa? SX ya, variansi dari total. Sehingga kita jumlahkan totalnya dulu. Adalah skor total. Responden skornya berapa, responden pertama, kedua, dan seterusnya. Sehingga kita dapat variansi. Anda mau menggunakan posisi menghitung secara manual atau dengan fasilitas Excel boleh. Ini langsung var, artinya variansi, ketemulah 81,134. Saya pindahkan ke sini. Kemudian kita minta bantuan Excel juga untuk menghitung sesuai dengan rumus. K dibagi dengan K dikurangi 1, K-nya ada di kolom ini, dibagi dengan 29, dikalikan dengan 1, dikurangi ini semua. Atau Anda kalau mahir pakai kalkulator, boleh pakai kalkulator, tapi saya menyarankan Anda pakai Excel saja karena posisi data selalu kalau analisis butir itu dengan menggunakan minimal spreadsheet ya, minimal spreadsheet. Sehingga hasilnya 0,9632. Tadi pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan KR20, kapan kita menggunakan KR21. Dicoba dihitung dua-duanya dengan menggunakan rumus. Kenapa? KR21 itu revisi dari KR20 dengan cara ini tidak kita hitung, P dikalikan 1 di P itu tidak dihitung apa? Di rata-rata aja gitu kan. Jadi rumusnya itu K dikalikan rata-rata dari P gitu ya, sigmaan P topi gitu, kemudian dikurangi 1 min P topi ya. Jadi yang ini dirata-ratakan gitu. Jadi maunya ini semua tadi ya dikasih average. Ini berarti Excel nggak ada P topi ya. Jadi ini rata-rata itu adalah average ya, rata-rata dari P-nya. Bu, izin bertanya, Bu. Ini adalah rata-rata P, kemudian yang di bawah adalah 1 dikurangi dengan P-nya. Ini 1 dikurangi. Jadi tinggal apa? Tinggal ini dikalikan ini, kalikan banyaknya butir. Itu reduksinya. Jadi kalau dihitung di sini KR21 hasilnya adalah 30, kasih kurung ya, 30 dibagi dengan 29 dalam kurung dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 30 tadi ya, dalam kurung 30 bintang ini tadi P topi dikalikan dengan bawahnya 1 dikurangi P gitu, kemudian dibagi dengan variansinya ini gitu. Ini kurungnya kurang Mbak. Ini kurung ini kurang 1. Ini kurungnya kasih kurung lagi 1. Ini ya, yang KR20 0,96, KR21 0,95. Mana yang lebih bagus kalau Anda laporan kan ini.
Tetapi bagi seorang pengembang soal, Anda harus hati-hati. Ini segini, ini kan selisihnya sedikit ya. Untuk pengembang instrumen, Anda kan harus melihat ini tidak sebagus yang KR 20 ya sebetulnya. Jadi tergantung, kalau menurut saya tergantung dari tujuan Anda mau melaporkan ataukah Anda mau menganalisis instrumen itu sudah sejauh mana. Itu yang KR20 sama KR21. Nanti Anda coba ya, terutama yang kalau ini kan tidak ada belahan ya. Kalau ini tidak ada belahan, kenapa? Karena asumsinya dia itu soalnya sedikit gitu asumsinya ya. Sekarang ini karena saya sudah di warning ya, kuliah kita hanya 40 menit nggak masalah ya. Kemudian ini kita Anda coba yang alfa, rumusnya apa? Soalnya itu masih sama atau masalahnya masih sama. Jadi ini sama persis dengan yang sheet 1 sama persis dengan sheet 2 sama dengan persis dengan sheet 3 ya. Jadi respondennya ada 150, terus dia itu salinan aja. Anda coba bandingkan dengan rumus alfa, dengan rumus KR, dengan rumus field gitu sebenarnya. Itu targetnya ya. Kemudian karena ada tadi bahwa harus memenuhi tau ekivalen, kalau dibagi 2, yang pertama Anda bagi ganjil genap, seperti apa, terus tidak Anda bagi 3, seperti apa kondisinya, sebenarnya berkurang apa enggak gitu, apa di perilaku dari perilaku si reliabilitasnya, kenapa ada yang boleh, kemarin tanyakan boleh nggak tidak dibagi, artinya dia membagi sebanyak 30. Nah, bisa nggak itu? Terus hasil reliabilitasnya sama nggak? Kalau kita ini sudah aja kita tidak membagi gitu ya, jadi seperti KR20, KR21. Terus efeknya apa sebetulnya? Nah, itu yang dilihat. Jadi tidak hanya sekedar masalah saya sudah punya nilai koefisien reliabilitas, tidak seperti itu. Anda mengkaji lebih jauh, kenapa? Karena Anda pengembang instrumen. Biasanya kalau untuk kebutuhan penelitian kan Anda harus meyakinkan orang lain, dia harus valid sama reliable ya, sehingga yang dilihat adalah nilai-nilai yang tinggi gitu ya. Betul ya? Jadi validitasnya nanti yang diinginkan bisa sampai 0,96 dan seterusnya. Sebetulnya kan gitu. Tapi bagi pengembang, Anda sebagai pengembang, Anda tahu persis perilaku dari instrumennya dan betul-betul mengukur kemampuan siswanya enggak sih gitu ya. Itu yang apalagi sekarang masa pandemi seperti ini, Anda coba cek karena secara diakui oleh dunia bahwa kita defisit kompetensi, betul nggak sih kemampuan siswanya itu kalau betul-betul diukur gitu dengan instrumen yang sangat valid, betul nggak kemampuannya itu seperti itu. Misalnya ya, jadi Anda coba